Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi sebuah dilema besar. Dia menghadapi tekanan dari dalam negeri yang sangat besar berkaitan dengan keikutsertaan dia dalam board of peace yang dipimpin oleh Presiden Trump. Tapi di satu sisi, Prabowo juga menghadapi persoalan kalau dia kemudian menuruti tekanan itu, yakni dengan keluar dari board office, berarti ini dia harus bersiap menghadapi sanksi yang lebih berat dari Presiden Trump. Ini terkait dengan sanksi-sanksi dagang yang selama ini diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap pemerintah Indonesia. Sebenarnya soal ini bukan hanya Indonesia yang menghadapi, seluruh dunia, bahkan negara-negara sekutu dari Amerika Serikat juga menghadapi persoalan yang sama. Hanya saja penyikapan mereka berbeda karena Presiden Prabowo kan sudah langsung menyatakan bergabung dengan board office, akan menyumbang 17 triliun dan juga menyetujui perjanjian dagang dengan Presiden Trump. Nah, soal inilah yang kemudian membuat Prabowo itu panen kritik dan juga gelombang tekanan. Nah, gelombang tekanan ini nggak bisa main-main karena sebelumnya itu sudah para sejumlah jenderal senior itu sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo mendesak agar keluar dari board office dan membatalkan pengiriman 8.000 personel TNI. Kemudian ini juga datang dari puluhan lembaga dan juga guru besar yang sikapnya juga sama mendesak agar Indonesia keluar dari BOP dan membatalkan pengiriman pasukan. Selain itu, sejumlah ormas keagamaan di Indonesia, terutama ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga sekarang ini mulai menyuarakan kritiknya keras terhadap sikap Indonesia. Ini berkaitan dengan serangan Amerika dan Israel ke Iran yang menyebabkan pemimpin tertinggi dari Iran, Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi negara lainnya, termasuk mantan Presiden Ahmadinejad juga tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu. Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh 4 orang jenderal senior, yakni mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI Purnawirawan Nafi Asnan. Sekarang ini justru mereka mulai meningkatkan tekanannya dengan mengirim surat terbuka kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR untuk menolak keputusan pemerintah. Ini dengan landasannya landasan konstitusional. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Ini saya bacakan sebagian saja ya, bunyi surat mereka ini. Mereka membuka suratnya itu dengan menyatakan dengan kesadaran penuh sebagai prajurit bangsa yang telah mengabdikan hidup kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, FPP TNI, menyampaikan sikap resmi dan peringatan konstitusional kepada DPR RI. Ini terkait dengan titik 2, rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Sebenarnya bukan rencana ya, Indonesia sudah bergabung ini ya, kemudian dan rencana. Nah, ini baru benar ini rencana pengiriman kurang lebih 8.000 prajurit TNI ke Gaza dalam skema International Stabilization Force atau ISF. Kami menyarankan dengan tegas DPR RI harus menolak setiap persetujuan politik terhadap kebijakan tersebut karena berpotensi melanggar konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Republik Indonesia. Karena kebijakan keterlibatan Indonesia dalam BOP maupun rencana pengiriman kurang lebih 8.000 pasukan TNI ke dalam ISF adalah satu, pelanggaran terhadap konstitusi dan politik luar negeri Indonesia karena satu, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di bawah mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa berpotensi menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik, bukan menjaga perdamaian. Yang kedua, ini melanggar prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Politik luar negeri bebas aktif Indonesia berakar dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Secara operasional prinsip ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang menetapkan kebijakan otonom tanpa memihak blok tertentu. Landasannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur politik bebas aktif. Prinsip dasarnya adalah bebas artinya tidak terikat fakta militer atau blok tertentu, dan aktif artinya berkontribusi dalam perdamaian dunia. Prinsip ini berlandaskan pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut Indonesia untuk mandiri dan tidak memihak dalam konfrontasi global. Sementara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pasal 3 menyatakan politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif. Keterlibatan dalam BOP yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi diplomasi nasional, mengakhiri posisi Indonesia sebagai honest broker dunia. Ini dua Romawi berkaitan dengan prinsip pengiriman TNI sebagai pasukan perdamaian. Dasar hukum penugasan TNI adalah 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7 ayat 2 huruf B, TNI melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk tugas perdamaian dunia berdasarkan kebijakan politik negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi, pengiriman pasukan TNI ke luar negeri dilakukan oleh misi perdamaian PBB, UN Peacekeeping Operation. ISF bukan operasi resmi PBB. Suratnya cukup panjang tapi tidak secara lengkap saya bacakan, dan surat ini sudah karena disebut surat terbuka, jadi selain sudah dikirim ke DPR kemarin tanggal 2 juga ini publik bisa langsung mengaksesnya. Sebelumnya, para jenderal senior itu juga telah mengirim surat secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun sampai saat ini belum ada respon dari Istana maupun Presiden Prabowo. Niat kita sebenarnya semua niat kita baik. Jadi kalau semua kita diamkan langkah-langkah yang dilakukan Presiden ini, tidak ada yang mengomentari, tidak ada yang memberikan peringatan-peringatan, mau kemana bangsa ini dibawa gitu ya. Oleh sebab itu kita mengambil langkah-langkah untuk mendorong Bapak Presiden, Bapak salah, sikap Bapak begini salah, dan itu melanggar konstitusi, dan itu bisa saja rekayasa pihak-pihak tertentu yang menyebabkan Bapak bisa dimakzulkan. Jadi Bapak harus waspada, Pak. Waspada sekali. Jangan sampai terbawa oleh ambisi pribadi, kemudian menjerumuskan bangsa ini ke dalam kancah yang merugikan bangsa, dan itu sangat diharapkan mungkin sekali oleh pihak-pihak tertentu yang ingin Bapak jatuh begitu. Kami ingatkan itu. Terima kasih. Respon dari DPR, terutama Komisi 1, atas berbagai desakan itu cukup beragam. Namun, sikap yang tegas disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Dalam keterangannya kepada wartawan hari ini Selasa 3 Maret 2026, TB Hasanuddin mendesak pemerintah segera memutuskan keluar dari keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasanuddin menilai langkah pemerintah itu membahayakan integritas politik bebas aktif di mata internasional. Terutama yang dia soroti adalah risiko Republik Indonesia, pasukan RI bakal terjebak dalam pusaran geopolitik negara-negara Arab yang sedang memanas. Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan Amerika Serikat dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Dalam penilaian Hasanuddin, partisipasi Indonesia dalam BOP sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif amanat konstitusi. Selain itu, amanat untuk menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika Republik Indonesia menjadi bagian organisasi yang membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Terlebih pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan sikap tegas mengutuk invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Menurut Hasanuddin, sikap diam tersebut memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut. Hasanuddin mengaku khawatir posisi RI yang tidak netral tersebut justru memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Dan dia mengingatkan mobilisasi TNI sebagai bagian dari ISF
dan BOP ini juga berpotensi mendapat penolakan. Memang ini dari Hamas sudah mengingatkan ya pasukan Indonesia ya. Nah, menurut Hasanuddin, bahkan penolakan tersebut telah muncul sejak 2 pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, yang disoroti oleh Hasanuddin adalah alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF akan turut menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Padahal pemerintah saat ini diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Ini kan yang disebut efisiensi ya. Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih dampak invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran itu telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas fiskal Indonesia. Sekarang saja harga BBM sudah naik melambung tinggi ya. Soal serangan Israel dan Amerika Serikat ini juga mendapat kecaman dari sejumlah ormas Islam. Serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran adalah tindakan brutal yang kembali merusak tatanan internasional, bahkan berpotensi memicu konflik global yang tidak terkendali serta menciptakan alasan bangkitnya kembali radikalisme dan ekstremisme. Itu kata Yahya Stakuf, Ketua PBNU. Wah, masih bawa radikalisme nih, Pak Ketum. Penjelasan itu disampaikan oleh Yahya Stakuf pada hari Senin ya tanggal 2 Februari. Yahya mengungkapkan rasa bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya Imam Ali Khamenei akibat serangan itu. Dan dia mengajak seluruh umat Islam dan segenap komunitas internasional untuk mendoakan bangsa Iran semoga tegar dan dikaruniai kekuatan untuk melewati kemelut ini dengan selamat. Kendati demikian, Yahya Stakuf juga menyesalkan tindakan Iran menyerang berbagai negara tanpa alasan yang dapat diterima, yang konsekuensinya mendorong eskalasi konflik sehingga makin menyulitkan upaya resolusi. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Kami menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dan Israel atas pelanggaran tersebut dan mewujudkannya dengan langkah nyata. Itu keterangan dari Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mukni. Muhammadiyah juga prihatin atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan korban lain yang menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Muhammadiyah meminta agar PBB dan organisasi Islam lainnya segera mengambil langkah strategis untuk mengakhiri genosida ke Palestina dan segala bentuk kekerasan lainnya, termasuk mencegah meningkatnya ketegangan antar negara di kawasan Timur Tengah. Iran maupun negara-negara Arab saling menahan diri, ini diserukan, dan mengedepankan dialog untuk tidak terlibat konflik lebih jauh antar sesama anggota organisasi kerjasama Islam. Muhammadiyah berharap hal ini dapat ditempuh dengan cara dialog dan langkah-langkah diplomasi. Sebelumnya puluhan LSM dan guru besar itu juga menyampaikan seruan yang sama. Ini total ada 75 lembaga organisasi masyarakat sipil, ada 64 orang guru besar serta aktivis, itu membuat petisi penolakan terhadap Indonesia bergabung dalam Board of Peace hingga rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, dan juga soal ART ya, Agreement Reciprocal Trade, perjanjian dagang antara Trump dengan Presiden Prabowo. Munculnya gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk keluar dari BOP ini sekarang ini sejauh ini ya 1,5 tahun, nggak sampai ya, baru 1 tahun lebih dari pemerintahan Prabowo, ini menjadi tekanan yang terberat yang harus dia hadapi. Ini nggak main-main karena ini hampir seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, bahkan ormas-ormas yang selama ini juga selalu mendukung pemerintahannya Prabowo. Dan ini kan posisinya Pak Prabowo seperti makan buah si malakama ya. Bila dia mengakomodir desakan dari berbagai elemen dalam masyarakat ini, ya konsekuensinya dia akan berhadapan dengan Trump, dan sangat mungkin kalau melihat gayanya Trump, dia akan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Indonesia baik melalui tarif atau sanksi-sanksi dagang lainnya, dan juga sanksi-sanksi yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, karena Trump kan sering tidak terduga ya langkah-langkahnya ya, termasuk juga waktu itu menangkap Presiden Venezuela Maduro, dan sekarang kemudian membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Sementara bila tetap ngotot dan terus akan mengirim pasukan dan bergabung dengan BOP ini, ya tekanan dalam negeri ini juga tidak kalah beratnya, dan ini nggak bisa diabaikan begitu saja oleh Presiden Prabowo, apalagi di tengah situasi ekonomi kita juga sedang memburuk dan APBN atau fiskal kita juga mengalami tekanan yang sangat berat ya.
Dan ini kalau dampaknya apalagi dengan perang di Timur Tengah ini dan sekarang sudah ditutupnya Selat Hormuz yang itu berdampak pada naiknya harga BBM. Kita tahu kalau BBM itu naik kan itu dampaknya kemana-mana dan itu jelas akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat khususnya urusan perut. Nah, kalau udah urusan perut ini tentu akan sangat berbahaya. Apa langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo? Kita tunggu saja. Karena sejauh ini sikap pemerintah dalam soal ini kan belum jelas. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.